Jangan lupa like, share, subscribe. Metanoia Channel. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang sekasihi. Saya baru lihat sebuah video. Di video ini ya, ada seorang bapak lagi sholat di halaman gereja. Bapak ini kemungkinan besar orang Muslim. Kenapa? Karena kita lihat pakaiannya, pakaian atribut Muslim ya, yang lengkap. Jadi kita bisa menduga Bapak ini orang Islam, orang Muslim. Kenapa saya katakan saya menduga? Karena kita belum tanya Bapak ini, kita belum periksa Bapak ini, sehingga kita tidak bisa pastikan dia orang Muslim atau bukan. Tetapi 99,9% dia ini orang Muslim ya, begitu. Saudara, Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat aja ya. Ini videonya ini. Nah, kalau saya lihat ini Bapak ini ya, sholatnya bagus. Jadi dia ini 100% mungkin orang Muslim lah. Ya, karena sholatnya bagus. Ini di depan gereja Perdamaian Medan ya. Depan gereja Perdamaian Medan. Terus divideoin oleh jemaatnya. Maksudnya jemaat yang ada di gereja itu. Jadi di gereja itu lagi ada ibadah. Tiba-tiba lelaki ini muncul. Sholat di halaman gereja tadi, saudara. Nah ini kan aneh gitu ya. Aneh sekali. Kenapa dia nggak sholat di masjid? Kenapa harus sholat di depan gereja? Maksudnya apa? Kita juga nggak ngerti. Untuk masyarakat tidak bingung, seharusnya ya pihak kepolisian atau yang pendeta setempat ya harus panggil orang ini, interogasi, klarifikasi gitu. Apa maksudnya sebenarnya? Tujuannya apa? Karena bisa saja tujuannya ya tidak ada untuk ingin berbuat jahat, tapi bisa juga tujuan dia memang ada niatnya tertentu ya, kita nggak tahu, atau ingin buat sensasi aja dia sholat di depan gereja seperti itu ya. Nah, coba kita lihat dulu komentar-komentarnya ya, saya baca ya di sini ya. Nah, Sadar Mayani ya. Nah, ya, apa komentarnya aja saya baca ya. Positif thinking aja. Mungkin si bapak merasa lebih aman ya, terlindungi saat berada di area gereja. Ya, bisa saja ya. Kemungkinan dia merasa lebih damai dia sholat di halaman gereja tadi, itu bisa saja. Karena di dalam gereja ada orang lagi memuji menyembah Tuhan, kan ada hadirat urapan dan kuasa Tuhan itu. Dia bisa saja merasakan tenang, damai. Jadi sembari dia sholat, dia juga menikmati ya pujian penyembahan yang ada di dalam. Kalau kita berpikir positif ya, seperti itu ya. Terus saya akan baca lagi yang lainnya ya. Ini dari siapa ini? Hanrip ya. Hati-hati, mungkin dia lagi mantau keadaan. Tetap waspada, saudaraku. Iya, bisa juga. Harus waspada dengan orang ini ya. Waspada dengan orang ini. Bisa saja dia juga ini memantau. Ya, gimana ya orang yang di dalam gereja ini, ya seperti apa mereka ya. Kalau memang dia ada niat-niat yang nggak baik, ya dia cari celah-celahnya. Kapan dia
eksekusi, kapan dia lakukan tindakan? Kemungkinan bisa saja seperti itu. Kan saya hanya menanggapi komen-komen ini ya. Terus di sini ya, Miss Diana bilang begini. Kiranya lawatan Tuhan menjamah Bapak itu. Dia telah bertekuk lutut menyembah. Ya, menyembah. Tinggal hatinya dijamah Roh Kudus. Ya, bisa juga, saudara. Nggak ada yang mustahil ya. Nggak ada yang mustahil. Setelah orang ya sholat di depan gereja tadi, maksudnya si Bapak tadi, terus lagi sholat dia, Roh Kudus menjamah dia. Ya, itu bisa saja, nggak ada yang mustahil kan. Iya, nggak ada yang mustahil. Nggak ada yang mustahil. Terus yang selanjutnya ini ya. Dinatina di sini mengatakan begini. Kita berpikir positif aja, tapi tetap hati-hati. Iya, ini sama dengan tadi ya. Yang selanjutnya di sini Bambang bilang begini. Asal nggak di tengah jalan raya, nggak apa-apa, biarin aja. Iya. Terus ada lagi ya. Yang lain di sini, ambil sisi baiknya. Bila perlu ajak dia masuk. Kasihan orang sudah tua. Semoga sehat selalu ya Pak. Tuhan selalu memberkatimu Pak. Ini benar nih. Ini benar nih komentar yang ini ya. Ya harusnya setelah jemaat itu tahu ada orang sholat di depan gereja itu, Bapak itu diajak masuk ke dalam. Diajak masuk ke dalam, ditanya, kenapa Bapak harus sholat di depan gereja ini? Motivasi Bapak apa? Tujuan Bapak apa? Ya kan? Karena bisa saja dia melakukan itu untuk sensasi, bisa juga dia melakukan itu untuk membuktikan bahwa dia itu hebat loh, ya, bisa sholat di mana saja, termasuk di depan gereja, ya. Padahal kita ya nggak bisa sembarangan ya. Coba saudara lakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Bapak ini, ya. Saudara pergi ke masjid gitu ya, saudara di situ memuji menyembah Yesus di depan masjid itu, gimana saudara, ya? Apa yang terjadi atas saudara ya? Tetapi oke lah ya, karena kita kan penuh kasih. Ya, ajaran Yesus kan kasih. Ya, Bapak ini diajak masuk. Ya, diajak masuk. Kenapa Pak sholat di situ? Ya, kalau memang alasannya dia memang lebih damai sholat di situ, menurut saya ya nggak masalah juga. Tetapi di Medan tadi ya. Di di gerejanya itu letaknya di Perdamaian ya, Medan itu kan banyak masjid-masjid di sekitar situ. Kenapa dia nggak di masjid? Itu juga bingung kita ya. Makanya yang terbaik adalah Bapak itu diajak masuk ke gereja, terus ditanya motivasinya apa Pak, kenapa Pak, ya kan? Siapa tahu jawaban dia, saya merasa damai ya ketika saya sholat di depan gereja ini gitu ya. Siapa tahu seperti itu ya. Coba kita baca lagi yang selanjutnya ya. Ya. Saya akan bacakan yang selanjutnya ya. Apa-apalah. Ini dari Dewi. Apa-apalah yang penting dia bahagia dan nyaman. Ya, semoga Tuhan Yesus menjamah dan menjadi pengikut Kristus. Ya, terus ada lagi komentar, nggak apa-apa, mungkin Bapak ini cari tempat yang tenang. Ya, oke ya. Jadi memang sebenarnya ya bagi kita orang percaya, kita mengasihi Bapak ini ya. Nggak apa-apa dia sholat di situ, tapi harusnya izin lah. Kan ini ada jemaat yang lagi sembayang di gereja, jemaat lagi ibadah di gereja loh, kebaktian loh. Tiba-tiba Bapak ini nongol di situ. Dan jemaat setelah selesai kebaktian lihat, kebetulan ada yang
videoin kan begitu. Seharusnya ya Bapak ini dipanggil, ditanya, kenapa Pak sholatnya di situ, kenapa? Ya kalau memang dia merasa tenang di situ, saya rasa nggak apa-apa. Karena saya juga pernah ya kedatangan tamu saya ini dari Pekanbaru, dan tamu saya ini tetangganya keluarga saya yang di Pekanbaru, dan memang kebetulan tamu saya ini adalah seorang ustadznya mereka, ustadznya kakak saya yang ada di sana, ustadznya ipar saya. Jadi dia kesorean mendarat di Soekarno-Hatta, dan saya ditelepon oleh kakak saya, tolonglah ustadz saya itu jemput gitu ya, karena tujuannya waktu itu ke Jawa sana, ke Jawa Timur. Jadi ya udah saya jemput bermalam lah dia, karena dulu kami kan nggak di tempat ini, di tempat yang satu lagi itu memang ruangannya kecil. Jadi rumah itu hanya 6x10, sekaligus di situ gereja. Ya. Jadi Bapak itu waktu zuhur atau lohor ya, dia bilang ke saya, Pak, saya mau sholat gimana ya? Wah, saya pikir gimana, karena itu rumah itu kalau hari Minggu disulap begitu, itu jadi gereja. Ya, diangkatin kasurnya semua jadi plong. Tapi kalau hari biasa ya ditaruhin lagi di situ kursi-kursi, ya jadi seperti rumah lagi gitu. Nah, jadi saya bilang ya udah, pas di mimbar itulah, di samping mimbar itu dia sholat. Saya kasih sini Bapak sholat. Ya udah, di samping mimbar saya sering khotbah itu waktu itu. Jadi nggak ada masalah sebenarnya, kalau kita nggak ada masalah ya. Jadi kita minta juga ya pihak gereja atau pihak yang berwajib bisa cari orang ini dan tanya kenapa, supaya orang ini cerita, sehingga kita tidak menduga-duga, kan nggak baik menduga-duga kan. Tapi sekarang kita harus menduga-duga karena kita nggak boleh menghakimi ya. Mari kita doakan Bapak ini supaya selalu sehat dan Tuhan menjamah dia supaya dia boleh percaya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas apa yang Kau buat dalam kehidupan kami, semua yang sudah mendukung pelayanan kami selama 3 minggu ini. Kami dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur sampai Madura. Berkati mereka semua yang sudah mendukung pelayanan kami. Dan juga pelayanan kami selanjutnya ke Mentawai dan Nias. Tuhan juga pimpin, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Amin.